G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Ya, aku kalah. Ih, suruh main apa sih kalian? Lagi main home pimpa. Oh iya, kakak lupa nih. Hari ini kita merayakan hari apa ya? Hari apa ya? Hari apa sih? Apa? Aku ingat kak. Apa? Hari ini kita merayakan hari mama. Oh iya, kita merayakan hari mama. Kim sama Chris sudah siapin kado belum buat mama? Udah. Udah ya? Yuk kita ambil kadonya ya. Yuk. Nah, wah, Chris sama Kim siapin apa nih? Siapin gambar. Kalau Kim siapin apa? Aku siapin bunga. Wah, kita mau surprisein mama nih. Tapi sebelum itu kita sembunyikan dulu ya. Kita sembunyikan dulu. Dan hitungan ketiga kita panggil mama sama-sama ya. Oke? 1, 2, 3. Mama. Oi, Napa? Ma, datang Ma, sini. Ya. Napa? Sini Ma. Sini mama. Nah, sini Ma. Ngapain tuh? Aduh, masih basah. Tangan mama nih. Kenapa? Mami, I love you. You know that I really do. I know that you love me too. So I sing for you. Makasih Selamat ya. Hari Mama. Selamat Hari Mama. Makasih anak-anak. Makasih. Mazmur nomor 86 ayat ke-10. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah.
Yesus, Kami bersyukur kami bersyukur kami mempunyai Tuhan kami mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, tetapi tetapi yang mengasihi kami. yang mengasihi kami. Kami bersyukur saat ini pun Saat ini pun Tuhan memberikan Tuhan memberikan kami kesempatan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama bersama-sama di sahabat kecil Yesus. di sahabat kecil Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berdoa, kami bersyukur. kami bersyukur. Amin. Amin. Kredo kita hari ini yaitu dari perintah kelima dari 10 perintah Allah. Keluaran pasal 20 ayat 12. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 十诫的第5条诫，十诫的第5条诫，出埃及记出埃及记20章20章12节， 12节，当孝敬父母，当孝敬父母，使你的日子使你的日子在耶和华你上帝在耶和华你上帝所赐你的地上所赐你的地上得以长久。得以长久。 The fifth commandment of the 10 commandments. The fifth commandment of the 10 commandments. Exodus chapter 20, Exodus chapter 20, verse 12. verse 12. Honor your father and your mother, Honor your father and your mother, so that your day may be prolonged so that your days may be prolonged in the land that the Lord your God gives you. In the in the land land the Lord your God gives you. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca kredo, yaitu di hukum kelima dari 10 perintah Allah. Nah, di dalam kredo itu bukan hanya mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, tapi di situ ada janjinya juga, yaitu janjinya supaya lanjut umurmu, yang artinya supaya hidup kita akan baik dan penuh arti. Ayo adik-adik, kita belajar ya untuk menghormati orang tua kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan dalam hukum kelima ini. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku
Adik-adik, tadi kita sudah lihat ada Kim dan Chris memberikan kado buat Mama. Di hari Mama kita bisa kasih surat, bisa kasih bunga juga. Tadi adik-adik lihat, tadi kami berpelukan bersama. Lalu selain itu kita bisa memberikan nyanyian buat Mama. Nah, sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Mami Mami I Love You. Adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin agar kami mau mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, sini. Iya, Mah. Ini ada makanan. Kamu tolong antarkan ya ke tetangga kita, Nenek Susana. Tahu kan? Tahu. Nah, Kata Nenek Susana kakinya masih sakit ya, Mah. iya, makanya Nenek nggak bisa berdiri lama-lama untuk memasak. Kita harus kasih terus ya, Mah. Selagi kita masih bisa bantu dan Nenek Susana masih membutuhkan bantuan kita. Oke, Mah. Ya, kamu antarkan ya. Oke, Hati-hati. Mamaku sangat lemah lembut, sabar, dan baik hati. Mama bahkan tahu kalau aku harus mengutamakan misi Bapa Surgawi. Saat itu kami baru pulang dari Yerusalem, dan saya sudah bertumbuh besar. Saya sudah berumur 12 tahun, menuju ke tahapan mandiri. Mandiri belajar Taurat, dan harus menggenapkan semua perjanjian Bapa Surgawi di Taurat Musa. Pada waktu kami merayakan Hari Raya Paskah di Yerusalem, saya harus berdiskusi, bertanya, dan menjawab semua kebenaran Bapa Surgawi dengan tuntas bersama dengan para ahli ulama di Bait Suci. Maka saya tetap tinggal di Yerusalem dan setiap hari berkumpul di tengah para pemimpin agama. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Sementara saya masih duduk bersama para ahli ulama, tiba-tiba Papa Mama datang dengan raut muka yang cemas dan sedih. Ya ampun Yesus. Mengapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Lihat mama kamu. Khawatir. Tidak tahukah kami itu begitu cemas melihat kamu gak bersama sepupu-sepupu kamu. Ya ampun. Kamu gak apa-apa kan? Mama, Papa, mengapa engkau mencari aku? Bukankah kau harus berada di rumah bapakku? Sungguh, saya minta maaf kalau saya membuat mereka cemas.
Itulah kasih papa mama yang mau melindungi dan menjaga kami anak-anaknya. Waktu itu saya memahami kekhawatiran mereka. Dan hanya itulah yang bisa saya katakan. Walaupun mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh saya, tapi tidak masalah. Kelak mereka akan mengerti ketika misiku tergenapi. Saya tetap taat kepada mereka. Lalu saya pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan hidup dalam asuhan mereka. Dan saya menyimpan semua perkara itu di dalam hati saya. Anak saya, Yesus, adalah anugerah dari Allah yang besar untuk saya. Saya tidak pernah terpikirkan bahwa saya akan menjadi mama jasmani dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Tidak ada wanita lain yang lebih bahagia dari saya. Sejak kecil, Yesus begitu patuh dan rajin. Kepintarannya sungguh luar biasa. Dia belajar pertukangan dari papanya. Dia sering bertanya tentang pertanyaan yang mendalam tentang agama Yahudi dan Taurat. Ia bahkan bertanya-tanya kepada para ahli Taurat di bait suci di Yerusalem pada umur 12 tahun. Dan semua mengatakan dia hebat, pintar, luar biasa. Sesungguhnya ini sesuai dengan nubuatan malaikat pada saya dan perkataan tentang dia oleh Bapak Simeon yang tua dan Ibu Hana di bait Allah. Dia sayang kepada adik-adiknya. Seringkali dialah yang mengajari mereka tentang Taurat. Pada umur yang ke-30, ia pamit dari saya dan katanya, Ibu. Iya nak. Inilah waktunya bagiku untuk pergi mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Baiklah, sudah waktunya ya nak. Ya Ibu. Sebentar ya. Ini sedikit bekal untuk kamu. Hati-hati di jalan ya. Baik Ibu. Ibu jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Kami melepas dia dengan berat hati. Namun, ia telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan kami sekeluarga. Dan bahkan mengajar adik-adiknya untuk mandiri. Kami memang tidak mengikuti seluruh perjalanan penginjilannya, tapi kami dengar segala hal tentang dia. Mukjizat yang hebat, pengajaran yang menusuk hati manusia, dan yang paling menakjubkan adalah dia bilang bahwa Allah Bapa adalah Bapanya. Ada satu hal yang terus saya pikirkan dalam hati. Apa yang akan terjadi pada anak ini? Memang, dia mengajar dengan penuh hikmat. Banyak orang yang mengikut dia. Tapi ada juga orang yang membenci dia. Buktinya Mahkamah Agung sering mengkritik dan berkata yang jelek tentang dia. Akhirnya, hal buruk yang tidak pernah saya pikirkan pun terjadi. Saya mendapat kabar bahwa Yesus ditangkap. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah, rupanya dia diadili dengan tidak adil. Mereka menyiksanya dan menyerahkan dia untuk disalib. Ketika saya melihat dia memikul kayu salib, kepalanya berdarah karena mahkota duri. Tubuhnya terluka dan penuh darah. Oh, saya menangis dan berteriak dalam hati. Apa salah anakku? Kembalikan anakku kepadaku. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika saya melihat dia menderita di atas kayu salib. Dia melihat saya dan berkata kepada saya, Ibu, inilah anakmu. Lalu dia melihat kepada muridnya Yohanes dan berkata kepadanya, Inilah ibumu. Anakku Yesus
Sungguh anak yang berbakti. Dia meminta Yohanes untuk menjaga saya, untuk merawat saya. Memang Yesus tidak pernah sekalipun dia meninggalkan saya sendirian. Tetapi kebangkitannya menghalau semua kesedihanku dan penderitaanku. Dia hidup selamanya. Adik-adik, kita semua punya mama. Mama yang melahirkan, merawat, memelihara kita. Tuhan Yesus juga punya mama. Bagi Tuhan Yesus, hadiah terbaik untuk mamanya adalah merawat mamanya selamanya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus harus mati untuk manusia. Dia tidak bisa merawat mamanya selamanya. Maka dia menugaskan muridnya untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kita sebagai anak-anak harus merawat orang tua kita. Bahkan ketika mereka sakit, mereka sudah tua, kita harus memelihara mereka dengan kasih sayang. Ada sebuah cerita di sebuah keluarga, ada seorang nenek, ayah, ibu, dan anak. Nenek sudah tua, usianya sudah lanjut, badannya sudah tidak kuat adik-adik, dan tangannya sudah mulai gemetaran adik-adik. Lalu waktu nenek makan, seringkali nenek memecahkan mangkok yang terbuat dari kaca. Ayahnya melihat itu, lalu ayahnya pergi membuatkan sebuah mangkok. Adik-adik tahu apa itu mangkok yang dibuatkan oleh ayah? Sebentar ya. Nah, ini adik-adik, mangkok dari tempurung kelapa. Adik tahu tempurung kelapa itu apa? Batok kelapa adik-adik. Jadi tidak mudah pecah. Nah, mangkok ini dibuat oleh ayah untuk si nenek supaya nenek tidak memecahkan mangkok waktu makan. Nenek menerima mangkok itu dengan sedih. Lalu si anak melihat apa yang dilakukan ayahnya kepada mamanya. Anak itu pun lalu membuat sebuah mangkok juga. Mangkok dari tempurung kelapa. Lalu dia berikan kepada ayahnya. Ayah, ini mangkok ini juga untuk ayah. Nanti kalau ayah sudah tua kayak nenek, ayah juga bisa makan pakai mangkok ini. Ayahnya tersadar. Ternyata anaknya meniru perbuatannya yang tidak baik. Apa yang dilakukan ayahnya ditiru oleh anaknya. Nah, adik-adik, apakah perbuatan itu menghormati orang tua? Tentu tidak ya adik-adik ya. Kita sebagai anak harus menjadi teladan ya adik-adik ya. Merawat orang tua kita. Kita bisa melihat bagaimana papa mama merawat kakek nenek sampai tua. Menyayangi mama bukan hanya di mulut saja. Menyayangi mama bukan hanya mengatakan, I love you mama, aku mengasihimu mama. Tapi lakukan dengan perbuatan nyata adik-adik. Apa yang bisa adik-adik lakukan untuk mama? Hadiah apa yang terbaik untuk mama? Mama tidak perlu memerlukan hadiah yang mahal-mahal adik-adik. Mama hanya perlu kalau adik-adik mengasihi mama, melakukan apa yang mama perintahkan, menaati nasihat mama, membantu mama. Apa yang bisa adik-adik lakukan untuk mama membantu mama? Contoh adik-adik, misalnya mengangkat jemuran, ya, mencuci piring, melap meja, sapu. Yang bisa adik-adik lakukan setiap hari. Bisa juga misalnya waktu mama capek, pulang kerja, adik-adik bawakan minuman untuk mama, memeluk mama, sayang mama. Itu yang bisa adik-adik lakukan. Itu adalah hadiah yang terbaik untuk mama kalian. Nah adik-adik, hari ini kita merayakan Hari Mama. Jika saat ini adik-adik di rumah ada mama kalian di samping kalian, maka kakak minta berilah tanda ucapan selamat Hari Mama kepada mama kalian. Peluklah mama kalian, ciumlah mereka, dan kasihilah mereka. Bisa lakukan adik-adik? Oke? Bisa lakukan semuanya ya. Kak senang kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami seorang mama yang mengasihi kami, yang merawat kami. Kami mau membalas cinta kasih mama kepada kami. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa melakukan
tugas dan tanggung jawab kami, memelihara mama kami, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, yaitu mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami menjadi anak-anak yang boleh mengasihi orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita baca ayat hafalan dari Amsal pasal 23 ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Sekali lagi adik-adik, kakak ajak baca sama-sama ya. Amsal pasal 23 ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita bisa melihat kalau mencintai mama itu tidak cuma dari perkataan, tapi kita juga dari perbuatan. Nah, Kim, kakak mau nanya, di rumah Kim bantu mama ngapain aja? Di rumah saya bantu mama lipat baju sama sapu lantai setiap pagi. Oh, rajin banget. Lalu kalau kakak bantu mama cuci baju, cuci piring. Nah, sekarang yuk kita nyanyikan lagu pengorbanan mama, ya, judulnya Tangan Mama. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Tangan mama hangat dan lembut, menyentuh hati
Nah, adik-adik, kakak punya pengumuman. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Seperti biasa, dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah adik-adik bisa masukin uang persembahannya ke dalam amplop. Kemudian minta tolong papa mama untuk serahkan kepada kantor gereja. Atau cara yang kedua, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke nomor rekening gereja. Jangan lupa ditambahkan angka 11 ya di belakangnya. Nah adik-adik, kakak punya pengumuman yang kedua. Adik-adik, bagi adik-adik yang baru pertama kali kakak-kakak mau kenalan. Maksudnya apa ya? Nah maksudnya adalah adik-adik yang belum pernah ibadah di gedung gereja, tapi sudah sering ikut ibadah online, kakak-kakak mau kenalan. Jadi adik-adik bisa DM ke Instagramnya SKY Ministry. Nah isi pesannya adalah nama, nomor HP, umur, dan juga kelas ya. Nah adik-adik, kakak juga mau data ulang semua anak-anak sahabat kecil Yesus. Jadi kakak-kakak akan kirimkan link kepada WA papa dan mama. Adik-adik jangan lupa isi ya, karena kakak-kakak mau pastiin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kakak akan menutup dengan doa Bapa kami. Kemudian akan ada doa berkat dari Bu Mariau. Mari kita berlutut. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, hari ini adalah hari Mama. Anak-anak harus memberkati Mama. Mari nanti Ibu akan pimpin doa berkat. Setelah itu anak-anak juga menyampaikan doa berkat ini kepada Mama. Lipat tangan dan mata ditutup. Semoga Allah Bapa dan Tuhan Yesus memungkinkan anak-anak dan keluarga untuk bersatu, saling mengasihi, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Semoga damai, sejahtera, kasih karunia, dan berkat Allah dilimpahkan kepada anak-anak dan keluarga untuk selamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, bye-bye. Bye-bye.